Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara nomor 94 dan 40 untuk PHP Kota dan Kabupaten 19 Romawi tahun 2021 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, jadi ada protokol kesehatan yang harus kita pahami dan kita disiplin dengan protokol kesehatan karena penyelenggaraan penyelesaian perkara pilkada di mahkamah dilakukan dalam suasana pandemik COVID-19. Perlu saya sampaikan, satu, di ruang persidangan ini yang hadir jumlahnya harus terbatas. Oleh karena itu selebihnya hadir dalam bentuk daring, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, durasi pertemuannya tidak boleh lama, karena bisa menjadi klaster baru penularan COVID. Karena kalau durasi di dalam suatu pertemuan di ruang tertutup, hanya ada AC, tidak ada ventilasi yang memungkinkan, maka bisa terjadi itu. Oleh karena itu, karena durasinya sangat terbatas, saya minta para pemohon untuk termasuk yang lain nanti berbicaranya secara singkat, ya, pokok-pokoknya saja, karena semua dokumen bisa dipelajari dan bisa dibaca dengan cermat untuk saling menyampaikan argumentasinya masing-masing, sehingga bisa hakim mendapat pertimbangan yang seadil-adilnya. Ya, jadi meskipun bicaranya singkat, efektif, tapi tidak mengurangi arti dari persidangan ini untuk bisa ada kepastian hukum dan rasa keadilan. Itu ya. Baik. Saya minta untuk diperkenalkan pemohon perkara 40, siapa yang hadir? Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hadir dalam perkara 40 para kuasanya Yang Mulia, baik luring maupun daring. Yang luring saya sendiri Ansu Kirman, kemudian ada Al-Musyah, kemudian di daringnya ada Heru Widodo dan Supriyadi Adi Yang Mulia. Terima kasih. Baik. Kemudian pemohon 94, siapa yang hadir? Pemohon 94. Terima kasih Yang Mulia. Untuk pemohon perkara 94 yang hadir kami selaku kuasa hukum Rizwanto Lasdin SHMH dan rekan saya Muhammad Irfan Umar SH dan rekan 3 orang melalui daring yaitu Roy Marianto Babutung dan Helmi serta Grace Wulan Apriani Tuba. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Termohon perkara 40 KPU Kabupaten Toli-Toli. Siapa yang hadir? Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saya sendiri kuasa prinsipal dari KPU atas nama Yohanes Budiman dan didampingi oleh prinsipal termohon Bapak Sulaiman, di luring Pak Muhyiddin. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Termohon perkara 94. Ya. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kami selaku kuasa termohon perkara 94 yang hadir pada saat ini Arif Sulaiman, Sarjana Hukum Magister Hukum, yang hadir di daring Mulyadi, Sarjana Hukum Magister Hukum.
hadir juga prinsipal kami Pak Agus Salim Wahid, sarjana ekonomi. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih. Bawaslu, Pak Jamrin ini sudah hadir tadi ya, perkara 40. Silakan Pak Jamrin, siapa hadir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang mulia, yang hadir saya selaku Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Jamrin, didampingi Ketua Bawaslu Kabupaten Toli-Toli, Fajar Sadik. Demikian yang mulia. Baik. Kemudian Bawaslu perkara 94, Bawaslu Kota Palu. Siapa yang hadir? Silakan. Terima kasih yang mulia. Untuk yang hadir untuk perkara 94, saya Ketua Bawaslu Kota Palu, Ivan Yudarta, bersama dengan anggota Pak Fadlan, anggota Bawaslu Kota. Baik, terima kasih. Calon pihak terkait dalam perkara ini, calon pihak terkait dari perkara 40, silakan siapa yang hadir? Baik yang mulia, mohon perkenalkan kami yang hadir di sini adalah kuasa hukum dari calon pihak terkait. Saya sendiri Mansur, sarjana hukum, magister hukum, didampingi rekan saya Irfan Sidupa, sarjana hukum. Baik. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Calon pihak terkait perkara 94, siapa yang hadir? Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Untuk perkara 94 yang hadir langsung kuasa hukum Andi Iskandar, sarjana hukum, dan Muhammad Fajrin. Yang daring yang hadir itu Muhammad Amzar sama prinsipal langsung, mulia. Baik. Terima kasih. Baik. Sebagaimana sudah saya sampaikan bahwa persidangan ini supaya bisa efisien apa yang disampaikan, maka saya persilahkan yang pertama perkara 40 terlebih dahulu, ya, pemohon. Tapi sebelumnya saya akan meminta langsung penjelasan. Menurut saudara pemohon, kapan KPU menetapkan hasil rekapitulasi, kemudian yang langsung mengumumkan itu kapan? Menurut pemohon. Ada bukti tambahan? Izin yang mulia, jika diperkenankan kami mengajukan bukti tambahan. Silakan yang mulia. disampaikan. Kami sudah persiapkan. Kebetulan satu lagi yang mulia, kami juga surat kuasa yang pertama aslinya kebetulan masih ada di kami belum sempat serahkan. Ya, jadi diserahkan sekaligus. dua-duanya. Baik, terima kasih yang mulia. Ya. Pemohon Kota Palu, ada Ini surat. bukti tambahan? Kalau ada diserahkan sekarang. Pemohon Kota Palu tidak ada. Tidak ada ya? Terima kasih yang mulia. Baik. Ini yang bukti yang diserahkan sekarang akan diverifikasi. Kalau selesai sekarang nanti sebelum akhir persidangan ini disahkan. Tetapi kalau tidak selesai nanti disahkan besok pada sidang yang berikutnya ya. Baik, menurut pemohon kapan ditetapkan dan diumumkan oleh KPU? Baik yang mulia, KPU menetapkan rekapitulasi perhitungan itu di hari Rabu tanggal 16 Desember pukul 23.46 WITA yang mulia. Baik. Kemudian kapan permohonan pertama diajukan? Setelah rekap di tanggal 16, kami mengajukan permohonan di tanggal 18 Desember yang mulia. Baik. Terus kemudian mengajukan perbaikan permohonan? Mengajukan perbaikan permohonan di tanggal 22 Desember yang mulia. Itu berarti melewati hari Sabtu Tanggal dan 21 hari Desember ya. ya, tanggal 22 ini di sini. Ya, karena hari Sabtu 19, Betul. Minggu 20, sehingga lewatnya tanggal 22, ya 3 harinya kan. Betul, kami ajukan di tanggal 21 Desember ya. Nah, 22? 22. 22 kan? 22 yang mulia. Ya, 22. Jadi masih masuk tenggat Dan- waktu kan? Betul yang mulia. 18 itu Jumat. Ya. 19 itu Minggu, 19 itu Sabtu, enggak dihitung. 20 itu Minggu. Minggu, enggak dihitung.
21 hari kedua, 22 hari ketiga. Baik, Ya, betul yang mulia. karena sejak tanggal 18. Baik. Kalau begitu yang dipakai adalah perbaikan Perbaikan permohonan. permohonan. Ya, kemudian pemohon memperoleh suara berapa? Pemohon memperoleh suara 50.989 yang mulia. 50.000. Untuk pihak terkait Pihak memperoleh terkait perolehan suaranya 55.960.000 yang mulia. Oke, berarti kalau begitu selisih suaranya berapa itu? Selisih suaranya 4.971. Pertanyaannya apakah memenuhi pasal 158? Memang melampaui yang mulia. Melampaui, terus bagaimana? Tapi dengan adanya berbagai pelanggaran yang secara kualitatif terjadi, melibatkan kekuasaan bupati yang saat ini menjabat dan mempunyai kepentingan atas pencalonan anak kandungnya, Muhammad Besara Bantilian, yang menjadi calon wakil bupati nomor urut 3 yang meraih suara terbanyak yang mulia. Oke, jadi meskipun melampaui Anda tetap mengajukan karena ada pelanggaran-pelanggaran. Betul, itu yang menurut saudara. Betul yang mulia. Ya, tapi kan pelanggaran-pelanggaran itu bisa terbukti dan tidak terbukti kan gitu kan? Baik yang mulia. Ya, tapi silahkan. Kalau begitu sekarang sampaikan dalil-dalil apa pelanggaran yang dilakukan oleh termohon atau pihak terkait atau kesalahannya Bawaslu itu apa? Silakan disampaikan secara cepat, detail-detailnya saja, nggak usah seluruhnya. Narasinya dianggap dibacakan seluruhnya. Baik, terima kasih. Mohon yang tidak dibacakan dianggap dibacakan. Ya. Saya langsung kepada pokok-pokoknya aja, Ya. bahwa permohonan aku dapat dikualifikasikan sebagai proses rekapitulasi yang cacat hukum karena dalam terjadi berbagai pelanggaran yang melibatkan bupati incumbent yang masih menjabat yang anak kandungnya maju menjadi wakil bupati nomor urut 3. Didahului tindakan mengangkat 2 camat yang mempunyai hubungan darah dengan calon bupati yang berpasangan dengan anak kandungnya bupati. Termasuk pula pelanggaran politik uang yang merupakan pelanggaran yang bersifat pelanggaran administratif yang mulia. Kemudian Politik uangnya itu sudah dilaporkan atau belum nih? sudah yang mulia. Sudah diproses di Gakumdu enggak? Tidak. Tidak, coba ya nanti gimana? Silakan. Baik. Diteruskan. Baik. Kemudian saya lanjut ke halaman 8.9 yang mulia, bahwa pelanggaran-pelanggaran yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 3 disebabkan adanya 2 hal pokok sebagai berikut. Pertama, campur tangannya bupati petahana yang saat ini menjabat untuk memenangkan anak kandungnya yang maju menjadi calon wakil bupati dari pasangan calon yang menang, dengan cara yang disusun dan direncanakan secara matang, yakni memutasi 2 camat di wilayah yang akan dijadikan kantong kemenangan pasangan calon anaknya. Yang kedua camat tersebut yaitu camat di Dampal Selatan yang merupakan adik kandung calon bupati dan camat Dampal Utara yang merupakan kakak ipar calon bupati yang berpasangan dengan anaknya dan adik ipar calon bupati. Kemudian yang kedua adalah camat yang ditempatkan khusus oleh bupati petahana untuk memenangkan anak kandungnya yang menjadi calon wakil bupati nomor urut 3. Kedua camat tersebut bekerja efektif menjadi mesin pemenangan di kedua kecamatan. Terbukti dengan menangnya perolehan suara pasangan calon bupati nomor urut 3 yang calon bupatinya merupakan kakak kandung camat Dampal Selatan dan kakak ipar camat Dampal Utara. Signifikan perolehan suara yang mempengaruhi kemenangan anak bupati napak dari perolehan suara di 2 kecamatan, yaitu di Dampal Selatan perolehan suaranya 8.359, kemudian di Dampal Utara memperoleh suara paling banyak sebesar 4.430 yang mulia. Ya, dilanjutkan. Kemudian pelanggaran di Kecamatan Dampal Selatan dan Dampal Utara kami dapat sampaikan bahwa untuk kemenangan anaknya yang menjadi calon wakil bupati nomor urut 3 jauh hari sebelum tahapan pendaftaran calon bupati petahana mengganti 2 camat di Kecamatan Dampal Selatan dan Dampal Utara pada tanggal 13 September 2019.
Pergantian tersebut dilakukan untuk tujuan persiapan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Toli-Toli tahun 2020. Kemudian untuk tujuan menjadikan mesin pemenangan, Bupati Petahana yang memasangkan anak kandungnya dengan Amran Yahya dan ditetapkan menjadi paslon nomor urut 3, kemudian menempatkan adik kandung calon bupati dari paslon nomor 3 bernama Salma sebagai camat Dampal Selatan, sedangkan camat Dampal Utara ditunjuk dan ditetapkan Safrudin Pareba yang merupakan kakak ipar, mohon maaf yang mulia, adik ipar di Renpoy menjadi kakak ipar yang mulia. Kakak ipar dari calon bupati nomor urut 3 didasarkan pada keputusan Bupati Toli-Toli nomor 821 dan seterusnya tentang pengangkatan kembali, pengukuhan dan pengangkatan dari dan jabatan administrator di lingkungan pemerintahan Kabupaten Toli-Toli tertanggal 13 September 2019. Kemudian yang mulia, meskipun penempatan kedua camat belum memasuki masa larangan melakukan mutasi dalam Undang-Undang Pemilihan Serentak, namun tindakan tersebut begitu matang direncanakan untuk memenangkan pencalonan anak kandung bupati dengan cara memobilisasi kepada warga untuk memilih paslon nomor urut 3 dengan sikap dan tindakan yang tidak netral dalam pelaksanaan pemilihan serentak 2020 di Kabupaten Toli-Toli. Ketidaknetralan atau keberpihakan dimaksud dibuktikan dengan tindakan camat Dampal Selatan yang terlibat sosialisasi dengan mengarahkan warga untuk mendukung paslon nomor urut 3. Kemudian yang mulia, adapun tindakan yang dilakukan camat Dampal Utara dalam memenangkan pasangan calon anak bupati Petahana dilakukannya dengan bersafari berkeliling rumah warga, mensosialisasikan dan mengajak pemilih pasangan calon nomor urut 3, camat yang diwajibkan bersifat netral, namun justru bertindak partisan untuk memihak kepada anak bupati dengan berfoto bersama para ASN sambil berpose memegang stiker bergambar paslon nomor urut 3. Tindakan camat Dampal Utara yang bersikap tidak netral dan menyalahgunakan jabatannya untuk mendukung paslon nomor urut 3 telah dilaporkan kepada Bawaslu sebagaimana bukti foto dan tanda bukti penyampaian laporan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dengan nomor 09 dan seterusnya tertanggal 17 November 2020 yang mulia. Narasinya yang panjang dianggap dibacakan. Baik. Terus lanjut kami di poin 10.6 dalam penyelenggaraan pemungutan suara di wilayah Dampal Utara, petugas TPS dalam membagi dan mendistribusikan surat pemanggilan undangan terhadap pemilih sejumlah 3 lembar form C kehadiran dilakukan pada hari H pukul 10 WITA. Semestinya pemanggilan undangan terhadap pemilih dilakukan selambat-lambatnya 3 hari sebelum pemungutan suara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 12 yang mulia. Kemudian salah satu pemilih atas nama Pak Dharma telah melakukan pencoblosan atau pemilihan sebanyak 2 kali di TPS 1 Banagan, Kecamatan Dampal Utara. Ya, itu di mana itu? Di Diulangi itu. TPS 1 Banagan, Kecamatan Dampal Utara. Ya. TPS 1. Siapa yang melakukan pencoblosan 2 kali? Dharma. Di tempat TPS yang sama? Betul. Dharma di TPS itu, tidak di TPS lain ya, tapi Tidak. di TPS yang sama dia mencoblos 2 kali. Betul. Kok bisa terjadi? Gimana itu? Dia melakukan apa tugasnya nggak tahu atau petugasnya kan KPPS-nya gimana? Ini ada kemungkinan petugas KPPS-nya yang mencoba untuk memasukkan yang mulia. Ya, ini harus direspon KPU bagaimana ini, penting ini ya, harus meskipun tadi banyak sekali tapi ini harus dijawab, penting ini dalil ini. Ya, terus berikutnya. Salah satu anggota KPPS selalu mendekati bilik suara yang dengan sengaja anggota KPPS tersebut mengarahkan pemilih untuk mendukung salah satu pasangan calon nomor urut 3. Selain dari itu, ketua KPPS tersebut yang bernama Arman yang mulia melarang atau tidak memperbolehkan memilih kepada Ibu Hasanah, seorang tunanetra yang merupakan orang tua dari Irmawati, untuk menggunakan hak pilihnya dengan alasan telah habis waktunya, yaitu pada pukul 12.40. Padahal ketika diperiksa pada
diperiksa pada tetangga sebelah, mereka masih diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya pada waktu dan jam yang sama. Tindakan demikian membuktikan bahwa Ketua KPPS telah berpihak kepada salah satu paslon, sehingga atas pelanggaran tersebut telah diajukan laporan ke Bawaslu yang mulia. Ya. Terus laporan Bawaslu gimana selanjutnya? Bawaslu Tindak lanjuti enggak itu? Kan itu terjadi di TPS, pasti Betul. kan ada panitia pengawas dulu. Betul, yang ya, terus sampai ke Bawaslu. Belum, tidak ditindaklanjuti. Oh, tidak ditindaklanjuti. Ya. Terus dalil yang lain? Kemudian di tingkat PPK tidak dilakukannya rekapitulasi hasil sebagaimana mestinya dan juga tidak sama sekali melibatkan saksi. Khususnya saksi yang berasal dari paslon nomor 2, tindakan ini juga telah dilaporkan ke Bawaslu sebagaimana tanda bukti penyampaian laporan nomor 014 dan seterusnya tertanggal 14 Desember 2020 yang mulia. Kemudian terjadinya proses rekapitulasi perhitungan surat suara Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Dampal Selatan yang dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. Lalu adanya perlakuan sepihak dalam proses rekapitulasi perhitungan surat suara Bupati dan Wakil Bupati dengan tidak diinformasikannya terkait dengan pembukaan kotak suara kepada saksi paslon nomor urut 2. Kemudian adanya Pembukaan kotak suara di mana itu? di Dampal Selatan. Betul yang mulia. Dampal Selatan, terus pada waktu apa itu? Pada waktu mau penghitungan suara? Iya yang mulia. Rekap di tingkat kecamatan berarti itu ya? Ya. Itu tidak diberitahukan pada saksi pemohon? Saksi mandat pemohon. Oh, oke, terus nanti semuanya harus kalau direaksi ya? Dan itu juga kami sudah laporkan ke Bawaslu dengan nomor register 032 dan seterusnya. Kemudian setidaknya telah terjadi pelanggaran di 11 desa di Kecamatan Dampal Selatan berupa tindakan fiktif yang dilakukan oleh PPK seolah-olah telah dilakukannya rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa atau kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Padahal faktanya sama sekali tidak pernah dilakukan sehingga saksi dari paslon nomor urut 2 tidak membubuhkan tanda tangan pada form model D hasil kecamatan. Jadi tidak ada rekapitulasi di tingkat desa, di tingkat PPK Ya. untuk menghitung TPS-TPS Betul. di desa yang disebutkan di sini. Betul yang mulia. Ada Balora dan macam-macam itu. Betul. Oke, itu berapa desa yang enggak dianukan? Ada 11 desa yang mulia. 11 desa. Kok bisa terjadi kayak begitu? Menurut pemohon gimana itu? Enggak ada saksi pemohon yang tahu di Tidak ada. Dampal Selatan enggak tahu. Tidak ada pemberitahuan yang mulia. Baik, berikutnya. Kemudian telah terjadi permasalahan di seluruh TPS Kecamatan Dampal Selatan, yaitu berupa kelebihan surat suara di setiap TPS, yang itu patut diduga kelebihan tersebut telah menguntungkan pasangan calon nomor urut 3. Yang dimaksud kelebihan suara itu gimana? Suara yang didistribusikan Betul. masing-masing TPS kan sesuai dengan DPT plus 2,5%. 2,5%. Itu gimana? Sisa surat suara habis terpakai yang mulia. Padahal tidak semua yang terdaftar DPT coblos. Betul yang mulia. Oke, ya. Itu di mana saja? Itu terjadi di Kecamatan Dampal Selatan. Dampal Selatan ya. Betul. Oke, terus Kemudian lebih lanjut pula, telah terjadinya permasalahan di seluruh TPS Kecamatan Dampal Utara yang mulia, yaitu berupa kelebihan surat suara di setiap TPS. Mohon maaf, ini yang sudah dibacakan tadi. Ini juga semua sudah ini di Dampal Utara. Betul. Oke. Sudah dilaporkan dengan 008 dan seterusnya. Kemudian yang mulia, pada saat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten, KPU tidak membacakan laporan keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon nomor urut 2 sebagaimana termuat dalam form D kejadian khusus karena hal ini telah nyata merupakan bentuk Jadi pelanggaran. keberatannya pada waktu rekapitulasi tingkat kabupaten tidak dibahas. Betul. Oke. Kemudian PPK tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Karena saksi pasangan calon nomor urut 2 tidak membubuhkan tanda tangannya pada form model D hasil kecamatan KWK berupa berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020, diantaranya Balura, Bambapula, Bananagan, Kabinuang, Malambigu, Ogolabi, Ogotua, Simatang Tanjung. Ya, tadi sudah Stadong. dibacakan itu. Betul, ya. mohon dianggap dibacakan. Lanjut, Kemudian ya. rangkaian pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Dampal Selatan dan Dampal Utara tersebut terbukti signifikan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon anak bupati nomor urut 3. Yang kedua camatnya adalah adik kandung dan kakak ipar calon bupati nomor urut 3 sebagaimana konfigurasi. Langsung pada kesimpulan, signifikannya itu menurut saudara ada selisih berapa? Itu menyebabkan berapa itu? Terjadi selisih sekitar Kerugian berapa? 4.000 yang mulia. 4.900 itu? Ya, seharusnya kita memperoleh 4.000 suara di Dampal Selatan dan Dampal Utara yang mulia. Ya. Terus, dalil yang lain? Kemudian pemohon sampaikan pula rangkaian pelanggaran yang terjadi di kecamatan-kecamatan lain yang signifikan pula mempengaruhi terhadap pasangan-pasangan Ya. calon nomor urut 3. Secara ringkas, di Kecamatan Galang itu apa pelanggarannya? Di Kecamatan Galang terjadinya pencoretan pada jumlah akhir rekapitulasi tingkat kecamatan Ya, tanpa merengko. pokoknya intinya ada kecurangan juga di Kecamatan Galang. Ya. Betul. Narasinya sudah ada di dalam permohonan. Betul, hal tersebut sudah kita ajukan juga laporan dengan 016 dan seterusnya tanggal 15 Desember yang mulia. Baik. Terus yang di Kecamatan Dako Pamian, Kemudian di Kecamatan Dako Pamian pelanggaran mempengaruhi, mohon maaf, itu signifikan ya, karena adanya money politik yang mulia. money politik atau janji politik uang. Money politik. Diproses enggak gitu? Kalau money politik itu kan ada, ini ada program yang resmi, Betul. ya? Apa program yang resmi gini termasuk money politik menurut Anda? Ini programnya program beasiswa, Di program program pendidikan beasiswa. Kalau Betul. itu memang sudah terprogram lama kan, betul, tapi tidak lanjut yang mulia. Oke. Terus yang di Kecamatan Ogodede apa? Di mengenai Apa? terdapat 6 desa dengan jumlah 8 TPS di mana telah terjadi selisih antara jumlah surat suara dengan daftar hadir pemilih yang mulia. Terjadi di TPS 1 Desa Pulias, terjadi selisih suara antara suara yang memilih dengan daftar hadir sebanyak 51 suara. Demikian pula di TPS 2 Desa Bilo Malah, daftar hadirnya tidak ada, sehingga tidak terdeteksi berapa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Begitu juga di TPS Desa Kamalu, daftar hadir untuk pemilih tidak dimasukkan dalam kotak suara, namun dibawa oleh Ketua KPPS. Berbagai pelanggaran tersebut di atas terjadi lebih dari 50% TPS yang ada di Kecamatan Ogodede, sehingga saksi pasangan calon nomor urut 2 dalam rekapitulasi tingkat kecamatan tidak membubuhkan tanda tangan dalam daftar hadir dan telah melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten Toli-Toli yang mulia. Baik. Yang terakhir sekarang di Kecamatan Dondo ya. Kemudian Apa di yang Kecamatan terjadi? Dondo di Desa Pangkum TPS 1 di mana surat suara sah 315 dan suara tidak sah 1 sehingga total suara 316 suara. Namun jumlah orang yang terdaftar dalam daftar hadir hanya 203 orang. Karena terdapat selisih 113 suara, mohon izin untuk di renpoy yang mulia. 113 atau 112?
113 yang mulia. Yang menurut 113. Betul yang mulia. Oke. Selisih 100 itu suara sah yang tidak jelas berarti. Betul. Oke. Tidak ada dalam daftar hadir, tapi suaranya ada dalam kotak suara. Oke. Terus? Bukti yang ada telah terjadi selisih lebih dari 50% Di suara. sini saksi pasangan pemohon tanda tangan enggak? Tidak yang mulia. Tidak tanda tangan. Ya, baik. Kemudian atas dasar pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas, petitumnya sekarang. baik. Ya kan? Terakhir, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toli-Toli nomor 356 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toli-Toli tahun 2020 bertanggal 18 Desember 2020 pukul 23.46 WITA sepanjang perolehan suara pasangan calon di Kecamatan Dampal Selatan dan Dampal Utara. Kemudian memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toli-Toli untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada Kecamatan Dampal Selatan dan Dampal Utara, Kecamatan Galang, Kecamatan Dapopamean, Kecamatan Ogodede, dan Kecamatan Dondo. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan putusan ini dan melaporkan hasil pemungutan suara ulang paling lama 30 hari sejak putusan ini. Kemudian memerintahkan kepada KPU RI dan Bawaslu RI untuk melakukan supervisi atas pelaksanaan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian yang mulia permohonan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Prof tadi ada? Cukup? Yang mulia ada? Cukup ya? Baik, terima kasih pemohon perkara 440. Untuk termohon dan pihak terkait dan Bawaslu yang berkaitan dengan dalil-dalil itu yang berkenaan dengan institusi saudara, silahkan direspon ya, supaya mahkamah mendapat penjelasan yang berimbang dari semua pihak untuk memutus perkara ini ya. Baik, terima kasih. Baik, untuk Kabupaten Toli-Toli, pemohon perkara 40 mengajukan bukti P1 sampai dengan P4. Terus kemudian ada tambahan P5 sampai dengan P80. Betul yang mulia. Betul, tapi ini ada catatan, ternyata P52-nya tidak ada. Apa itu P52 itu? Ya, itu nanti kalau dicoret ya, karena nggak ada. Itu video bentuknya yang mulia. Hah? Video bentuknya. Video? CD. Ada nggak, Mbak Siska? Tidak ada. Nanti kalau itu bentuk video ditambahkan. Baik, nanti kami susulkan. Susulkan ya, dan harus dileges loh ya. Baik. Kemudian P62, daftar alat bukti itu tertulis Kelurahan Balaroa, tapi bukti fisiknya Kelurahan Simatang Tanjung. Itu yang betul yang mana? Yang betul di bukti fisik berarti, iya kan? Tapi acuannya ke fisik yang mulia. Ya, yang fisik toh. Baik. Berarti yang di dalam daftar alat bukti salah ya. Yang betul adalah yang di bukti fisiknya. Jadi perkara bukti P62 yang betul adalah Kelurahan Simutang Tanjung. Simatang Tanjung. P63 sama. Dalam daftar alat bukti Simatang Tanjung, tapi bukti fisiknya apa ini tulisannya bagus? Stadong, betul. Jadi yang betul adalah fisiknya ya. Catatannya itu, ini yang masih belum clear, nanti di-clearkan bukti P52. Semuanya sudah diverifikasi. Oke. Nanti dilengkapi juga soft copy-nya, bukti awal
Dan daftar bukti awalnya belum ada soft copy-nya, nanti dilengkapi. Baik yang mulia. Ya, disahkan seluruhnya dengan catatan untuk diselesaikan. Cukup ya? Terima kasih, sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk perkara nomor 40/PHP titik Bupati _19 Romawi _2021 dan 94/PHP titik Kota _19 Romawi _2021 telah selesai. Terima kasih, selamat sore.